Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Angelia dengan NIM 241080256. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam dinasti Mongol. Yang pertama ada perdagangan Arab dan India. Sebelum ajaran Islam datang, para pedagang Arab dan India telah lama berkongkusi. Sedangkan kapal pertama yang mengangkut para penjelajah dan juga pedagang Muslim sudah tiba di pantai India pada tahun 630. Awal ekspansi Islam masuk ke India yang beragama Hindu mulai dilaksanakan pada masa dinasti Umayyah berkuasa di Syria di bawah pimpinan Muhammad ibn Qasim dan Qutaibah ibn Muslim, dan berhasil menguasai India bagian barat, yaitu kini jadi Pakistan, terus Bukhari, Kandahar, Samahan, dan juga Sind. Kemudian melanjutkan oleh dinasti Ghaznawiyah yang berpusat di Afghanistan. Nah, puncak kejayaan pada masa Sultan Mahmud al-Ghaznawi yang memimpin penaklukan ke India pada penghujung abad ke-9, yang berhasil menguasai seluruh India dan berkuasa di sana sampai tahun 1186 Masehi. Kesultanan Delhi, dinasti Ghuri adalah pengaruh politik ketiga dalam sejarah kerajaan Islam di India. Akhir dinasti Ghuri menandai mulainya kekaisaran Islam di India, ditandai dengan berdirinya Kesultanan Delhi oleh Qutbuddin Aibak pada 1206 sampai dengan 1211. Ada 5 dinasti Islam yang berkuasa silih berganti di era Kesultanan Delhi. Yang pertama dinasti Aibak, kedua dinasti Khilji, yang ketiga dinasti Takluk, yang keempat dinasti Saljuk, yang terakhir ada dinasti Lodi dengan diturunnya pada tahun 1526. Nah, awal dinasti Mongol itu pada tahun 1226 sampai dengan 1858 Masehi. Ia berdiri di India. Seperempat abad setelah berdirinya dinasti Safawiyah pada 1501 Masehi di Iran, sementara dinasti Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya, yaitu 1300 sampai dengan 1918 Masehi. Dinasti Mongol di India didirikan oleh Zahiruddin Babur, seorang penguasa Freghna pada 1482 sampai dengan 1530. Salah satunya dari cucu Timur Lang dan menjadi Delhi sebagai ibu kotanya. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana, sehingga Babur mewarisi daerah Fergana dari ayahnya. Ketika itu ia masih berusia 11 tahun. Babur sangat berambisi dan bertekad menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada saat itu. Penaklukan Delhi setelah itu mendapatkan bantuan dari Sultan Daulah Safawiyah Ismail I. Babur akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 ia pun dapat berhasil menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Pada tahun 1526 terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Sultan Ibrahim Lodi dapat dikalahkan oleh tentara Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Pada tahun 1526 tadi. Sultan Humayun pada 1530 sampai dengan 1539 Masehi. Pada tahun 1530 Masehi, Babur meninggal dunia pada usia 48 tahun setelah memerintah selama 30 tahun. Sultan Humayun menggantikan ayahnya menjadi sultan kedua Dauli Mongol di India. Ia tidak sehebat ayahnya, makanya dalam pelaksanaan pemerintahannya selama 9 tahun tersebut ia terus-menerus dapat menghadapi tantangan. Negara tidak pernah aman dan juga waktunya habis berperang melawan musuh-musuhnya, sehingga tidak dapat kesempatan baginya untuk memajukan pemerintahannya karena sudah habis melawan musuh-musuhnya. Nah, masa kerajaan pemerintahan yang pertama ada kerajaan dinasti Mongol. Ini ada di tangan 4 orang sultan. Yang pertama Sultan Akbar I pada tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Yang kedua ada Sultan Jehangir pada 1605 sampai dengan 1628 Masehi.
Yang ketiga ada Shah Jahan, yaitu pada tahun 1628 sampai dengan 1628 sampai dengan 1658 Masehi. Yang keempat atau yang terakhir ada Aurangzeb pada tahun 1658 sampai dengan 1707 Masehi. Selanjutnya Sultan Abbas I, yaitu pada tahun 1656 sampai dengan 1605 Masehi. Sultan Akbar adalah sultan yang sangat terkenal dari dinasti Mongol, dan ialah sebenarnya yang menciptakan sistem kerajaan ini. Dasar-dasar kebijakannya sosialnya dengan politik sulahul atau toleransi universal. Dengan cara ini semua rakyat dipandang sama. Mereka tidak membedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau juga lapisan sosial. Negara dia kuasa. Selama 1,5 abad, India di bawah dinasti Mughal menjadi salah satu negara adikuasa. Ia menguasai perekonomian dunia dengan jaringan barang-barang yang menguasai Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan juga Cina. Selain itu, India Mughal juga memiliki peranan militer yang tangguh dan kuat yang jarang tandingannya. Selain itu, aspek sosial politik, semenjak Islam masuk ke India, pengaruh pendasar yang utama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya di India. Islam tidak mengenal kasta, sehingga oleh sebagian masyarakat di India, terutama pada kasta rendah, kedatangan Islam disambut dengan sangat senang hati, dengan sangat legowo. Namanya adalah terjadinya transformasi sosial karena kesetaraan penduduk dalam memperoleh akses ekonomi, dan untuk bagian tertentu adalah menjadi pegawai pemerintah dan tentara. Selanjutnya ada hukum Islam. Perubahan menonjol lainnya terlihat pada masa kekuasaan Aurangzeb yang mengakhiri kebijakan konsiliasi Hindu yang digantikan dengan kebijakan supremasi Islam. Pada tahun 1659, Aurangzeb mengharamkan minuman keras, perjudian, prostitusi, penggunaan narkotik, dan lain-lainnya. Pada tahun 1664, ia mengharamkan sati, praktek pengorbanan Hindu atas nama janda, menghapuskan berbagai pajak, dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan dihapusnya sati atau perempuan menceburkan diri ke api pembakaran suaminya, semakin mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan kepada kesetaraan gender di masyarakat pada saat itu. Selanjutnya ada kemajuan bidang ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan juga perdagangan. Komunitas petani dipimpin oleh seorang muhazim. Pemerintahan berhubung dengan petani melawan para muhazam. Pemerintah mematok bahwa negara berhak atas sepertiga dari hasil pertanian di negara ini. Hasil pertanian yang terpenting ketika itu adalah biji-bijian pada kacang, tebu, sayur-sayuran, rempah-rempah, tembakau, kapas, dan bahan-bahan celupan. Hasil pertanian ini selain untuk kebutuhan dalam negeri juga diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Afrika, Arabia, dan juga Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, Sultan Jahangir mengizinkan Inggris pada 1611 Masehi dan Belanda pada 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di tanah Surat. Kemajuan seni budaya. Kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya karena seni yang menonjol adanya karya sastra, gubahan para penyair istana baik berbahasa Persia maupun berbahasa India. Penyair India yang terkenal adalah Muhammad Jayazi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat berisi tentang kebijakan jiwa manusia. Pada masa Aurangzeb muncul seorang sejarawan bernama Abu Fadl dengan karyanya Aini Akhbari, berisi tentang sejarah kerajaan Mughal berdasarkan pimpinannya. Sultan yang lama setelah Aurangzeb pada 1707 Masehi, kekuasaan pemerintahan dinasti Mughal diduduki oleh sultan yang lama. Sementara itu, pertengahan abad ke-18, Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, Masehi, Inggris sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai oleh dinasti Mongol. Ekspansi Inggris pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mongol, dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik dan beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah
untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengendalikan kekuasaan dinasti Mongol di India. Pada tahun 1857 Masehi terjadilah perlawanan rakyat India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu dan juga Muslim. Berakhirnya dinasti Mongol pada tahun 1858 Masehi, Inggris menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi, rumah-rumah ibadah banyak dihancurkan oleh Badur II, sultan terakhir dinasti Mongol diusir Inggris dari istananya. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Mongol. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.